Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Baik, pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita sejenak mengikuti kajian rutin kita tentang fikih, yang mana pembahasan kali ini kita akan membahas tentang sholat 2 hari raya, yang mana rujukan kitab saya adalah kitab Fathul Qorib, Takrib Fathul Qorib. Lebih barokahnya lagi, marilah kita mulai kajian pada pagi hari ini dengan memulai membaca Al-Fatihah yang kita hadiahkan kepada para musannif, para masyayikh, guru-guru kita, orang-orang tua kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna atawassalu ilaika binabiyika wa rasulika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa bi awliyaikal muqarrabin wa bi masyayikhi wa masyayikhina khususan syekhuna Syamsul Arifin wa syekhuna As'ad wa syekhuna Ahmad Fawad As'ad wa syekhuna Dhafir Munawwar wa syekhuna Kiai Harir Abdul Azim wa syekhuna Kiai Muzakkir Ridwan wa hadratu Syekh Yasim Asy'ari Antah diana ila suratikal mustaqim wa tarzuqana imanan shadiqan wa ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan thayyiban wasi'an thumma khususan ila syekh musannif takrib Fathul Qorib wa nafa'ana bi ulumihi ma fid dharain. Syaulillahi Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, adapun ini ialah suatu fasal. Wa sholatul idaini, dan adapun sholat 2 hari raya, sunnatun muakkadatun, ialah sunnah muakkad. Hukumnya sunnah muakkad. Wa hiya, dan adapun sholat 2 hari raya itu rakaatani, 2 rakaat. Yukabbiru, yang bertakbir siapa man fil ula, di dalam rakaat yang pertama, bertakbir sab'an kepada 7 kali. Siwa takbiratul ihrami, selain takbiratul ihram. Wa fi tsaniyati, dan di dalam rakaat yang kedua, bertakbir siapa man fi tsaniyati, di dalam rakaat yang kedua, bertakbir khamsan kepada 5 rakaat. Siwa takbiratul qiyami, selain takbiratul untuk berdiri. Wa yakhtubu, dan berkhutbah siapa khatib ba'dahuma, setelah 2 rakaat, khutbataini, bertakbir khutbataini kepada 2 khutbah. Yukabbiru, yang bertakbir siapa man fil ula, di dalam khutbah yang kedua, bertakbir tis'an kepada 9 kali. Wa fi tsaniyati, dan di dalam khutbah yang kedua, sab'an kepada 7 kali. Seperti itu. Jadi pembahasan kita ini alhamdulillah sejauh ini kita sudah masuk tentang sholat 2 hari raya. Kan ada istilah, kalau dalam Islam perayaan kami itu ada istilah Idul Fitri, ada istilah Idul Adha. Nah, kalau Idun itu berasal dari kata ada ya'udu. Idun itu artinya kembali. Jadi kalau Idul Fitri artinya kembali fitrah. Kita kembali ke fitrah kita sebagai manusia awalnya. Kenapa begitu? Karena kita telah melaksanakan ibadah puasa selama 1 bulan, maka penutupnya dengan Idul Fitri. Artinya kita kembali fitri, kita kembali suci. Seperti itu, ini istilahnya. Makanya disebut perayaan Idul Fitri itu setelah puasa. Kemudian ada Idul Adha. Idul Adha artinya kembali ke arti bahasa, idun artinya kembali. Jadi Idul Adha artinya kita kembali melakukan kurban. Jadi itu biasanya kita kurban sapi, kambing, kalau di Arab sana onta, domba dan lain-lain. Kayak gitu. Nah, sholat Idul Adha, sholat 2 hari raya ini hukumnya sunnah muakkad. Memang tidak wajib, tapi
sunnah muakkad, bukan hanya sekedar sunnah, tapi sunnah muakkad. Apa itu sunnah muakkad? Sunnah muakkad itu adalah sunnah yang memang sangat-sangat dianjurkan untuk kita lakukan. Kalau di dalamnya itu menambahkan wa tusyra'u jama'atan. Salat 2 hari raya ini disyariatkan dilakukan secara berjamaah, bukan sendiri-sendiri. Artinya boleh kita sholat sendiri, tapi lebih afdal itu kita melaksanakan secara berjamaah, seperti itu. Kemudian sholat 2 hari raya ini itu hanya 2 rakaat, yang mana di setiap rakaat itu kan kita biasa melaksanakan secara berjamaah di masjid-masjid yang memang sudah ditentukan oleh para pemerintah atau pengurus masjid atau orang-orang yang memang mengurusi bagian itu di sini. Itu kita lakukan secara berjamaah, kemudian dilaksanakan tata laksananya itu dilakukan 2 rakaat, yang mana rakaat pertama itu kita melakukan takbir sebanyak 5 kali selain takbiratul ihram. Jadi kita niat usolli sunnata idil fitri rakaataini lillahi ta'ala. Allahu akbar. Jadi ketika Allahu akbar itu Allahu akbar yang kita takbir pertama itu namanya takbir untuk niat, takbiratun niyah. Jadi itu tidak terhitung di dalam 5 takbir dalam ketentuan sholat Idul 2 hari raya, seperti itu. Jadi itu dikecualikan ya. Kalau kita mau tambah dengan takbir pada niat itu, maka menjadi 6 takbir. Gitu. Tapi ketentuan aslinya itu hanya 5 takbir. Selain takbiratul ihram, takbir niat itu. Allahu akbar, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah, Allahu akbar. Allahu akbar, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah, Allahu akbar. Itu baca di setiap takbir. Kemudian dilanjutkan dengan membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, membaca ta'awuz, kemudian baca Al-Fatihah, imam pimpin kita baca Al-Fatihah, kemudian baca surat Qaf. Qaf, ya, seperti itu. Kemudian di rakaat kedua itu kita melakukan takbir rakaat pertama kita melakukan takbir sebanyak 7 kali, kemudian di rakaat kedua kita melakukan takbir sebanyak 5 kali. Itu selain takbir untuk berdiri. Jadi selesai rakaat, pas rakaat pertama kita sujud. Allahu akbar. Nah, Allahu akbar. Kemudian ketika kita bangun dari sujud, Allahu akbar. Nah, itu namanya takbir qiyam, takbir berdiri. Itu tidak terhitung di dalam 5 takbir di dalam 2 rakaat sholat Idul 2 hari raya, kayak gitu. Jadi 5 kali ini kita baca takbir seperti yang ketentuan di rakaat yang pertama. Jadi bangun Allahu akbar, kemudian imam takbir lagi, Allahu akbar, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, subhanallah, Allahu akbar, begitu sebanyak 5 kali. Kemudian di dalam 2 hari raya ini itu disunahkan, bukan disunahkan, di dalam sholat 2 hari raya ini kita memang disunahkan untuk melaksanakan khutbah, 2 khutbah. Yang mana khutbah yang pertama itu setelah sholat 2 rakaat kita berkhutbah, imam pimpin kita khutbah. Yang pertama, di dalam khutbah yang pertama imam itu takbir sebanyak 9 kali. Kemudian di takbir khutbah yang kedua imam itu bertakbir sebanyak 7 kali. Nah, ketentuan daripada kita melaksanakan takbir sebagai bentuk kita akan melaksanakan perayaan kita umat muslim. Yang pertama itu ada takbir di hari raya Idul Fitri, kemudian ada takbir di hari raya Idul Adha. Itu dari mana? Nah, dari mana waktunya, maksudnya rentan waktunya. Kalau takbir di hari raya Idul Fitri itu dimulai dari malam, artinya dari malam hari raya.
kita mulai takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kayak gitu. Allahu Akbar kabira dan seterusnya. Nah itu kapan kita bertakbir sebagai tanda bahwa kita sedang berhari raya, itu dimulai dari malam min lailatil idi. Min lailatil idi. Oke, saya belum baca ya. Kita lanjut dulu. Wa yukabbiru dan bertakbir siapa man bertakbir min gurubi syamsi dari terbenamnya matahari, min lailatil idi dari malam Id, sampai ila ayat khola sampai masuk al imamu siapa imam fis sholati di dalam sholat. Wa fil adha di dalam perayaan Idul Adha khalfa sholawatil mafrodati selain sholat yang difardukan. Kapan? Min subhi yaumi arafata dari subuh hari Arafah ilal asri sampai waktu asar, min akhir ayyami tasyriki sampai akhir hari-hari tasyrik. Jadi ini berbicara tentang rentan waktu kapan sih kita melaksanakan takbir itu, takbir sebagai penanda bahwa kita sedang melaksanakan hari raya kita, yaitu kalau Idul Fitri itu dimulai dari min lailatil idi, dari malam hari raya, artinya besoknya kita mau lebaran, maka malam ini kita sudah mulai takbir. Dari habis maghrib itu kita biasanya sudah putar sound di masjid, orang sudah mulai menggemahkan bacaan takbir itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, dan seterusnya. Itu sampai besok, sampai perayaan, sampai keesokan harinya ketika imam itu sudah berdiri dan ingin melaksanakan dan ingin memimpin melaksanakan sholat berjamaah. Kayak gitu. Itu batasannya. Kemudian ketika di hari raya Idul Adha, sejak kapan kita mulai berkumandangkan takbir itu? Yaitu min subhi yaumi arafata. Dimulai dari subuh hari Arafah. Kapan itu hari Arafah? Yaitu pada tanggal 9 Zulhijjah. Dari tanggal 9 Zulhijjah ketika subuh, itu kita sudah disunahkan untuk mengumandangkan yang namanya takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar ila akhirih. Sampai kapan itu? Ilal asri min akhiri ayyami tasyriki, sampai waktu asar di hari-hari tasyrik. Jadi hari-hari tasyrik itu tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah. Kalau hari Arafah itu tanggal 9 Zulhijjah. Jadi kalau kita mau hitung itu kita hitung dari tanggal 9, 10, 11, 12, 13. Jadi selama 5 hari ini itu kita memang disunahkan untuk mengumandangkan yang namanya takbir itu. Seperti itu. Hari tasyrik itu hari tanggal 11, 12, 13. Hari dilarangnya untuk kita berpuasa. Kemudian tanggal 9 itu, 9 Zulhijjah itu disunahkan kita melaksanakan puasa Arafah. Kemudian tanggal 10 itu adalah perayaan Idul Adha. Kayak gitu. Masya Allah. Wasigotu takbiri. Saya tambah di dalamnya menjelaskan wasigotu takbiri. Apa sih sigot dari bacaan takbir itu? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila, la ilaha illallah wahdahu sadaqa wa'dah wa nasara abdah wa azza jundahu wa hazamal ahzab wahdah. Demikianlah pembahasan kita pada pagi hari ini tentang sholat 2 hari raya, yang mana tidak hanya menjelaskan tata cara sholat 2 hari raya ini, tapi juga menjelaskan tentang waktu kapan sih kita menggemakan takbir kemenangan kita sebagai penanda bahwa kita akan melaksanakan perayaan kemenangan hari kebesaran umat Islam sedunia.
Demikianlah pembahasan kita pada pagi hari ini. Kiranya dapat bermanfaat dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam setiap langkah kita, terutama dalam hal mengarungi setiap ibadah yang hendak kita laksanakan. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua.